Hai semuanya, kembali lagi di Celengan Drama. Buat penggemar si tampan Choi Siwon, pas banget nih. Kali ini Mimin akan cerita tentang drama Korea yang dibintangi oleh Siwon. Film ini berjudul Love is for Soccer. Khusus untuk teman setia Celengan Drama, Mimin akan bahas full dari episode 1 sampai 16. Biar kalian gak penasaran, cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang pria tampan bernama Park Jae-hoon. Dia sedang menghubungi sahabatnya yang seorang produser program TV bernama Yeorum. 네 손가락으로 시켜 먹어. 요거 봐라. Ternyata saat itu Yeorum sedang galau karena hubungannya dengan salah satu artis koki bernama Jonjang tak kunjung diberi kepastian. Padahal mereka sering menghabiskan waktu bersama. Namun hingga saat ini Jonjang tampaknya belum juga menunjukkan niat untuk menjadikan Yeorum sebagai pacarnya. Oleh karena itu Yeorum ingin bertemu dengan Jae-hoon untuk menceritakan kegalauannya. Setelah tiba di apartemen, Yeorum langsung menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Jae-hoon. Ternyata persahabatan mereka sudah terjalin sejak masa kuliah. Ditambah lagi mereka tinggal berdampingan. Jae-hoon tinggal di unit atas, sementara Yeorum berada di unit bawah apartemen. 여기 이별의 상처가 너무 아파. Keesokan harinya, di kantor stasiun televisi, Yeorum harus berhadapan dengan atasannya yang bernama Pak Jin. Saat itu Yeorum mendapatkan teguran karena program acara yang dikelolanya belum berhasil meraih rating yang tinggi. Yeorum pun diminta untuk meningkatkan kinerjanya atau akan menerima potongan gaji termasuk seluruh timnya. Situasi pun terasa semakin buruk ketika dia menemukan fakta jika ada salah satu produser yang telah mengambil ide ciptaannya, sehingga programnya mendapatkan rating yang sangat tinggi. Produser itu bernama Chaeri. Dia dikenal sebagai produser yang dingin dan tidak kenal ampun. Bahkan dia akan melakukan apa saja demi meraih rating yang tinggi. Ditambah dia sengaja menayangkan adegan 18+ untuk program acaranya. Oleh karena itu, dia pun sering mendapatkan teguran dari direksi untuk mengurangi adegan itu. Namun Chaeri menolak karena menurutnya itu akan menarik perhatian banyak orang dan membantu acaranya supaya makin trending. Di sisi lain, salah satu anggota staf di siaran televisi yang bernama Sangwo memberitahu Yeorum jika Chaeri telah mengontrak Jonjang untuk tampil di acara Kingdom of Love di season 2. Dan kabarnya Jonjang telah menolak 100 kencan dengan wanita demi bisa berpartisipasi dalam acara itu. Bahkan dia rela mengekspos bagian tubuhnya demi kebutuhan syuting. Setelah itu, Yeorum menghubungi Jae-hoon untuk menjadi kekasih palsu selama 1 hari saja. Dan dia pun meminta untuk dijemput setelah selesai syuting dengan penampilan terbaiknya. 알겠어. 강하더라고. Di tempat lain, proses syuting berlangsung dengan lancar. Namun ketika jam istirahat, Yeorum secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Jonjang dengan staf lain melalui mikrofon yang ternyata masih aktif. Ternyata selama ini Jonjang hanya mempermainkan Yeorum dan dia sengaja mendekatinya supaya bisa memanfaatkan kekayaannya demi bisa menghemat pengeluaran. Tentu saja ini membuat hati Yeorum terpotek-potek. Dia pun menjadi patah hati. Setelah istirahat selesai dan akan kembali syuting, Sangwo memberitahu Yeorum jika drone yang digunakan untuk syuting telah hilang. Jika tidak ditemukan, mereka pun harus melakukan syuting ulang. Karena tidak ingin mengulur waktu, akhirnya Yeorum dan timnya mencari drone itu. Setelah upaya pencarian yang melelahkan, mereka akhirnya berhasil menemukan drone itu. Namun sayangnya, Yeorum harus mandi lumpur demi mengambilnya. Tak lama setelah itu, Jae-hoon datang untuk menjemputnya. Dan kali ini dengan penampilan yang acak-acakan dan tidak seperti yang diharapkan. Penampilannya membuat Yeorum merasa sangat malu. Yeorum akhirnya meminta Jae-hoon untuk pergi saja dari tempat itu. 그렇게 나를 물먹이고 싶냐? 아니 그게 아니고. 여름아, 내가 잘못했어. 미안해. 나
Dalam perjalanan pulang, Jaehoon dihubungi oleh ibunya untuk segera pulang. Ternyata, Jaehoon berasal dari keluarga yang tajir melintir. Saat ini, ibu dan adiknya sedang bingung memilih lukisan untuk dipamerkan di galeri seni. Jaehoon pun menyarankan memilih lukisan yang di sebelah kanan saja, karena lukisan itu lebih disukai oleh mendiang ayahnya. Setelah itu, sang ibu juga meminta Jaehoon untuk menghadiri kencan buta dengan wanita pilihan ibunya. 가는 여자 안 맞고 오는 여자 안 막는다며? 아, 맞서는 싫다니까. Di sisi lain, Yeorum sedang menemui dua sahabatnya yang bernama Yejin dan Daesik. Saat itu, Yeorum curhat tentang kelakuan Jaehoon yang sudah mempermalukannya di depan Jeonjang dan teman-teman krunya. Tidak terima sahabatnya dipermalukan, akhirnya Daesik memberanikan diri untuk menghubungi Jaehoon. Dia pun menasehatinya untuk berpakaian lebih layak jika mau menjemput Yeorum. 내가 좀 장난감 친구 가지고 진짜. 그렇게 가성비가 좋다고. Di tempat lain, Jaehoon terpaksa harus pergi kencan buta dengan gadis pilihan ibunya yang bernama Jiyeon. Dia ini merupakan seorang seniman dan juga dosen di salah satu universitas. Pertemuan mereka berdua tidak berlangsung lama karena sikap Jaehoon tampak cuek, bebek, dan tidak nyaman. Hal ini membuat Jiyeon sakit hati, padahal dia sudah berusaha berpenampilan rapi dan dandan dengan sangat cantik. Karena tidak enak dengan Jiyeon, akhirnya Jaehoon meminta maaf karena sebenarnya dia itu dipaksa oleh ibunya untuk menjalankan kencan buta ini. 저는 어젯밤에 알았고요. 귀한 시간 내주셨는데 미안해요. Setelah itu dia pun berpamitan dan pergi meninggalkan Jiyeon. Kemudian dia bersiap-siap untuk menjemput Yeorum di tempat syutingnya lagi. Namun kali ini dengan penampilan yang lebih tampan dan elegan. Sementara itu, Yeorum harus mengambil kalung Jeonjang yang terjatuh di dalam fermentasi kecap. Dengan sangat berhati-hati, dia pun mau melakukannya karena kecap itu telah berusia 7 tahun. Setelah berhasil mengambil kalung itu, sebagai rasa terima kasihnya, Jeonjang mengajak Yeorum untuk makan siang. Namun tidak lama kemudian, Jaehoon datang untuk menjemput Yeorum. Munculnya Jaehoon ini membuat Jeonjang penasaran tentang siapakah sebenarnya sosok Jaehoon dan apa hubungannya dengan Yeorum. Jaehoon dengan santai mengatakan jika dia dan Yeorum sebentar lagi akan memiliki status hubungan yang jelas. Karena laki-laki sejati tidak akan membiarkan wanita yang dicintainya menunggu tanpa kepastian yang tidak jelas. Setelah itu, Jaehoon dan Yeorum pergi meninggalkan Jeonjang sendirian karena mereka punya agenda kencan makan siang romantis. 썸 같은 건 취급 안 해? Keesokan harinya, Jaehoon bertemu dengan Dr. Choi di rumah sakit. Ternyata Dr. Choi meminta Jaehoon untuk kembali bekerja di rumah sakit sebagai spesialis saraf. Namun sayangnya Jaehoon dengan tegas menolak permintaan itu. Ternyata ada trauma di masa lalu yang membuatnya enggan kembali bekerja di rumah sakit tempat dia sebelumnya bertugas. Jadi dulu Jaehoon dan almarhum ayahnya adalah dokter spesialis saraf di rumah sakit. Namun karena alasan pribadi yang tidak pernah dia ungkapkan, Jaehoon memutuskan untuk berhenti dan meninggalkan pekerjaan itu. Sejak saat itulah dia memilih untuk berpindah ke jalur medis lain. Dan kini dia bekerja di klinik sebagai ahli bedah plastik. Di sisi lain, Yeorum kembali menerima peringatan dari Pak Jin karena rating program TV-nya mengalami penurunan. Oleh karena itu, Pak Jin pun memberikan waktu 1 minggu untuk meningkatkan rating acaranya. Jika tidak, gaji Yeorum dan seluruh stafnya pun akan dipotong. Sebagai upaya mencapai target itu, Yeorum memutuskan untuk melakukan syuting proses penangkapan kepiting. Jika momen ini dapat menarik banyak penonton dan meningkatkan rating acaranya. Sementara itu, Jiyeon menemui Jaehoon di kliniknya untuk mengajaknya makan malam. Ternyata, niat Jiyeon hanya ingin membangun pertemanan dengan Jaehoon. Terlebih setelah dia menyelesaikan pendidikan di Amerika membuatnya jadi tidak memiliki teman. Akhirnya mereka berdua setuju untuk menjadwalkan makan malam pada akhir pekan. 수술 필요해요? 그런 건 아니고. 제 번호로 문자 하나 주세요. Malam harinya, Jaehoon dan Yeorum berkumpul dengan teman-temannya sekalian makan malam bersama.
Saat itu suasana begitu ceria dan hangat. Namun suasana menjadi hening saat Daesik mengungkit mantan Yerum yang bernama Inwo. Dulu Yerum dan Inwo pernah berada dalam hubungan yang sangat romantis, seolah-olah mereka adalah Romeo dan Juliet modern. Hingga suatu hari Inwo melamar Yerum dan lamaran itu pun diterima oleh Yerum dengan senang hati. Akan tetapi, beberapa hari setelah melamar, Inwo mendapatkan kabar jika dia harus pindah ke luar negeri karena ada urusan pekerjaan. Dia pun mengajak Yerum untuk ikut dengannya dan meninggalkan pekerjaannya. Namun Yerum menolak untuk meninggalkan pekerjaan yang menjadi impiannya itu. Karena tak memiliki pilihan lain, akhirnya Inwo pergi meninggalkan Yerum. Tentu saja ini membuat Yerum sangat sedih dengan kenyataan ini. Kemudian Yerum menghubungi Jaehyun untuk menjemputnya. Namun saat itu Jaehyun yang sedang di rumah sakit menerima 2 kasus darurat yang harus segera dioperasi. Karena hanya ada 1 ruang operasi yang tersedia, Jaehyun harus memilih untuk melakukan operasi pada salah satu pasien yang memiliki peluang hidup lebih tinggi. Dia pun memilih untuk menyelamatkan korban kecelakaan. Sementara korban luka bakar akan ditangani nanti. Namun setelah operasi berhasil, Jaehyun mendengar kabar jika pasien dengan luka bakar itu adalah ayahnya yang mencoba menyelamatkan korban kecelakaan. Namun sayangnya, sang ayah justru mengalami kebakaran di sekujur tubuhnya akibat ledakan gas. Dan karena kondisi tubuhnya yang terbakar itu membuat dirinya tidak bisa dikenali. Dan kini sang ayah telah meninggal dunia. Kejadian itu menghancurkan hati Jaehyun dan membuatnya merasa bersalah atas kematian ayahnya sendiri. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah sakit. Dalam kondisi ini hanya Yerum yang menjadi sahabat dan penghibur bagi Jaehyun. Dia juga mengajak Jaehyun untuk tinggal bersama di apartemennya. Keesokan harinya, di kantor Chaeri tiba-tiba didatangi oleh salah satu artis dalam acaranya. Artis itu meminta Chaeri untuk menghapus rekaman perdebatan mereka saat proses syuting. Namun sayangnya, Chaeri menolak permintaan itu dengan alasan rating tinggi lebih penting daripada memikirkan perasaan artis. Di pelabuhan, Yerum berencana akan merekam sebuah proses penangkapan kepiting. Namun, para nelayan tidak mengizinkan Yerum untuk ikut pergi ke laut bersama dengan mereka. Karena mereka yakin jika wanita ikut melaut, maka akan membawa kesialan di laut. Akhirnya, Yerum meminta Sangwoo untuk menggantikan dirinya serta menangani proses syuting di kapal. Sementara Yerum sendiri akan menunggu sampai hari berikutnya. Sayangnya, Yerum tidak bisa beristirahat di dalam mobil karena ternyata kunci mobilnya dibawa oleh Sangwoo. Di tempat lain, Jaehyun sedang makan malam bersama dengan Jiyeon. Tiba-tiba saja, Jaehyun dihubungi oleh Yerum dan mengabari jika dirinya terjebak di pelabuhan dan tidak bisa tidur. Tak butuh waktu lama, Jaehyun pun segera datang ke sana dan meninggalkan Jiyeon sendirian. Setelah sampai di lokasi, Jaehyun memutuskan untuk mengajak Yerum beristirahat di dalam mobilnya. Pagi harinya, para nelayan tiba di pelabuhan dan proses syuting pun berjalan dengan sangat lancar. Karena kebaikan hati dan kepercayaan yang diberikan Yerum, Sangwoo pun memutuskan untuk membatalkan rencana pengunduran dirinya dari pekerjaan itu. Setelah beberapa hari berlalu, ternyata rating acara Yerum tidak menunjukkan peningkatan. Oleh karena hal itu, Pak Jin akhirnya memutuskan untuk menghentikan acara yang diproduseri oleh Yerum. Kesedihan Yerum bertambah saat dia harus merayakan ulang tahunnya yang ke-37 sendirian. Namun di tengah kesendirian itu, tiba-tiba saja Yerum dikejutkan dengan kedatangan Inwo di rumahnya. Ternyata Inwo baru saja kembali ke Korea dan datang menemui Yerum. Dia membawa kue dan bunga untuk merayakan ulang tahun Yerum, sekaligus meminta maaf atas kesalahannya dulu. Namun, Yerum menolak tawaran dan permintaan maaf dari Inwo dan memintanya untuk meninggalkan tempat itu. 오늘은 일단 갈게. 근데 Dari kejauhan, Jaehyun menyaksikan Yerum dan Inwo. Padahal dirinya juga sudah membawa kue ulang tahun.
Namun beruntung, malam itu Yorum justru merayakan ulang tahunnya dengan sahabat baiknya, yaitu siapa lagi kalau bukan Jaehyun. 얼마나 귀여운데. Setelah selesai tiup lilin, Jaehyun membantu Yorum memasangkan kelambu di kamarnya untuk mencegah gigitan nyamuk. Nah, proses pemasangan itu membuat pikiran mereka ambigu karena mereka harus saling memasukkan. Ditambah lagi saat Jaehyun dan Yerum berlomba menangkap nyamuk, keduanya justru jatuh barengan. Keesokan harinya di kantor, Chaeri didatangi oleh salah satu artisnya yang menuntut balas dendam. Akibatnya terjadilah keributan dan kekacauan di kantor itu. Akibat dari peristiwa kekacauan itu, hidung Chaeri pun retak dan dia pun harus mendatangi klinik Jaehyun. Setelah selesai diobati, Chaeri juga menawarkan Jaehyun untuk ikut gabung dalam acara televisinya. Sayangnya Jaehyun menolak tawaran itu. Di sisi lain, Yerum dipanggil lagi oleh Pak Jin karena keributan Chaeri membuat sang manajer meminta Yerum untuk bergabung dengan program mereka di season 2. Awalnya Yerum menolak, namun setelah berpikir lagi dia pun setuju dengan syarat seluruh timnya bisa terlibat dalam acara itu. Yerum bersedia melakukan ini supaya gaji krunya tidak jadi dipotong. Malam harinya, Yerum mendapatkan informasi dari ibunya tentang kondisi kesehatan ayahnya yang memburuk dan harus dibawa ke rumah sakit. Yerum mencoba meminta bantuan Jaehyun, namun sayangnya dia tidak dapat dihubungi. Saat itu, kebetulan dia bertemu dengan Inwo dan langsung menawarkan diri untuk mengantar ayahnya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ayahnya segera menjalani operasi. Beruntunglah, operasi berjalan dengan lancar. Kondisi ayahnya mulai membaik dan ibunya meminta Yerum untuk pulang dan istirahat karena besoknya harus bekerja. Ibu Yerum juga berterima kasih kepada Inwo yang telah mengantarkan Yerum ke rumah sakit. Sesampainya di rumah, sang ibu juga mengajak Inwo untuk makan malam bersama. Inwo memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Yerum lagi. Di sisi lain, Jaehyun yang telah pulang menyadari kehadiran Inwo. Dia sengaja membuat keributan untuk mengusirnya. Tentu saja hal ini membuat Yerum sangat kesal dengan Jaehyun. Pagi harinya, di kantor sedang diadakan seleksi artis untuk program Kingdom of Love. Saat itu, Yerum dan Chaeri harus bekerja sama untuk menemukan talent terbaik. Setelah selesai seleksi, Yerum dan Chaeri terlibat adu argumen karena perbedaan pendapat. Yerum beranggapan jika seorang gadis dengan tubuh gendut layak untuk mendapatkan kesempatan bergabung dengan acara itu, karena baginya mereka memiliki badan yang unik. Namun pandangan ini ditentang oleh Chaeri yang justru merasa talent dengan badan gendut hanya akan merusak reputasi acara. Meskipun begitu, Chaeri akhirnya setuju dan memutuskan untuk memberinya kesempatan. Tapi dengan syarat jika rating acara itu turun, Yerum harus bertanggung jawab. Setelah audisi, Jaehyun mendapatkan kabar tentang ayah Yerum yang akan pulang esok harinya. Dia juga telah berbicara langsung dengan dokter yang merawatnya. Namun sang ayah harus beristirahat total dan tidak boleh melakukan aktivitas yang berat. Ketika itu, Jaehyun juga memberikan sebuah amplop untuk membantu biaya medis yang diperlukan Yerum. Malam harinya, Inwo mengajak Yerum untuk makan malam di sebuah restoran. Di tengah suasana romantis itu, Inwo melamar Yerum untuk kedua kalinya. 나랑 결혼하자고 얘기하러 왔어. Sikap Inwo yang begitu baik membuat Yerum jadi bingung. Meskipun pada dasarnya dia masih memiliki perasaan untuk Inwo, namun trauma di masa lalu membuatnya belum dapat memberikan jawaban. Setelah makan malam itu, Yerum kembali ke rumah dan meminta saran dari Jaehyun tentang lamaran Inwo. Apakah sebaiknya dia menerimanya atau tidak? Menurut Jaehyun, Yerum harus menolak lamaran itu. Dia tidak seharusnya menerima orang yang telah meninggalkannya demi pekerjaan. Namun, Yerum yang kini sudah berusia 37 tahun juga ingin menikah dan memiliki anak seperti wanita lainnya. Dia takut tidak ada laki-laki yang mau dengan wanita yang sudah berumur seperti dirinya.
Pagi harinya, di kantor Yerum menerima kiriman berupa balon dengan tulisan "Will you marry me?". Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan hadiah sepasang sepatu mewah untuk dipakai di pertemuan selanjutnya. Semua ini jelas adalah hadiah dari Inwo. Sementara itu, Hyejin sedang bertemu dengan Jaehyun dan membujuknya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yerum sebelum waktunya terlambat. Hyejin yakin jika mereka berdua saling mencintai. Namun sayangnya, Jaehyun menolak untuk melakukannya. Suatu hari, Inwo datang menemui Jaehyun. Dia meminta Jaehyun untuk menjauhi Yerum karena mereka akan segera menikah. Namun Jaehyun menolak permintaan itu. Alhasil, Inwo menantang Jaehyun untuk bersaing secara sehat dan Jaehyun dilarang menggunakan alasan pertemanan untuk mendekati Yerum. Setelah itu, Jaehyun datang ke pameran lukisan yang diadakan oleh ibu Jaehyun. Dia bertemu dengan Jiwon yang sangat akrab dengan ibunya. Ketika itu, Jiwon berusaha menanyakan apakah dia termasuk dalam tipe wanita yang disukai oleh Jaehyun. Namun, Jaehyun justru memintanya untuk mengakhiri hubungan mereka. Karena mau bagaimanapun, Jaehyun tidak suka dengan perjodohan ini. Setelah pameran, Jaehyun menghubungi Yerum karena ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Akhirnya dia berencana untuk menjemputnya karena saat itu sedang hujan. Setibanya di sana, Inwo juga datang untuk menjemput Yerum. 오늘 저녁은 나랑 먹자. Karena di sini Inwo ingin mengajak Yerum makan malam, pada akhirnya Yerum pun lebih memilih untuk pergi bersama Inwo dibandingkan dengan Jaehyun. Ketika itu Inwo meminta Yerum untuk menjauhi Jaehyun. Menurut Inwo, tidak ada persahabatan antara pria dan wanita yang tidak melibatkan perasaan. Sesampainya di rumah, Yerum segera menemui Jaehyun untuk menanyakan hal penting yang ingin dia bicarakan. Di sini Jaehyun pun menasihati Yerum supaya dia jadi wanita yang tidak mudah luluh oleh rayuan laki-laki dan tidak seharusnya dia jatuh cinta kepada pria yang pernah meninggalkannya. Dari sini Yerum merasa sakit hati dengan perkataan Jaehyun dan ini membuat mereka berakhir jadi musuhan. Keesokan harinya, orang tua Yerum datang berkunjung ke apartemennya. Namun tanpa sengaja, ibu Yerum menemukan cincin yang diberikan Inwo. 너 이게 뭐야? Ibunya pun meminta putrinya untuk segera menerima lamaran itu. Setelah berpikir dan mempertimbangkan, akhirnya Yerum memutuskan untuk menemui Inwo dan menerima lamarannya. Tak butuh waktu lama, keluarga dari kedua belah pihak pun bertemu dan menetapkan tanggal pernikahannya. Namun, gedung yang direncanakan untuk pernikahan itu sudah penuh dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Nah, satu-satunya pilihan adalah menikah di bulan depan karena gedungnya masih kosong. Meski masih agak terburu-buru, Yerum akhirnya bersedia untuk menyelenggarakan pernikahan pada bulan depan. Keesokan harinya, Yerum mulai mengemas barang-barangnya dan bersiap untuk tinggal bersama Inwo. Dia juga sempat berpamitan kepada Jaehyun dan mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini. 그동안 고마웠어. 나도. Beberapa hari kemudian, Jaehyun melihat foto pre-wedding Yerum dan Inwo yang sudah di-share dalam sebuah grup. Di saat itu juga, dia pun bertekad untuk menemui Yerum dan ingin mengatakan perasaannya. Namun akhirnya, dia pun membatalkan niat itu karena mengetahui bahwa Inwo juga berada di sana. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Tepat 10 menit sebelum acara pernikahan dimulai, Yerum didatangi oleh wanita bernama Ryun dan dia mengaku jika dia mengandung anak Inwo. Meskipun begitu, Ryun bertekad tidak ingin membatalkan pernikahan mereka dan berencana akan tetap menjaga kehamilannya. Dan sekarang keputusan berada di tangan Yerum. Apakah dia tetap menikah dengan pria yang dikabarkan telah menghamili wanita lain, atau dia membatalkan pernikahan itu? Setelah itu, Yerum memutuskan untuk menemui Inwo dan meminta penjelasan. Ternyata Inwo memang sengaja menyembunyikan fakta itu karena dia tidak ingin merusak rencana pernikahan mereka. Kejadian ini membuat Yerum sangatlah kecewa. Meskipun Inwo berusaha meminta maaf atas kesalahannya, Yerum tetap tidak bisa menerima dan membatalkan pernikahan itu. Di depan semua tamu undangan, Yerum mengumumkan bahwa pernikahan yang seharusnya berlangsung telah dibatalkan tanpa memberikan alasan yang jelas. 오늘 결혼 예식을 취소합니다.
Dalam situasi yang sangat sulit ini, Jaehoon selalu ada di samping Yerum. Kemudian dia mengajaknya pergi ke sebuah penginapan dekat pantai untuk menghibur hatinya. Tempat ini juga menjadi tempat yang disukai Jaehoon saat merasa sedih setelah kematian ayahnya. Meskipun Yerum sangat sedih, Jaehoon membujuknya untuk harus makan karena bersedih juga membutuhkan tenaga. Setelah itu, Yerum mengobrol dengan Ibu Kim, pemilik penginapan itu. Saat itu dia menceritakan tentang suaminya yang meninggal pada ulang tahun anaknya. Oleh karena itu, dia harus membesarkan anak-anaknya sendiri. Namun begitu tumbuh dewasa, anak-anaknya ini meninggalkan ibunya sendirian. Hal ini membuat Ibu Kim jatuh depresi karena merasa kesepian. Hingga suatu hari, Bu Kim pingsan di tengah jalan dan mendapatkan pertolongan dari Jaehoon. Setelah kejadian itu, Bu Kim meminta Jaehoon datang ke rumahnya jika sempat. Namun karena kesibukannya sebagai dokter, Jaehoon tidak sempat mengunjunginya. Kemudian suatu hari, Jaehoon datang dan meminta izin tinggal di sana selama 3 bulan setelah kematian ayahnya. Setelah itu, Bu Kim juga sempat menanyakan pendapat Yerum tentang Jaehoon. Mengapa Yerum memilih pria lain? 남자 옆에 두고 다른 남자한테 가려고 했어요? Keesokan harinya, di tengah perjalanan pulang, Yerum mendapatkan kabar bahwa salah satu pemain dari Kingdom of Love tidak bisa hadir. Karena itu Yerum diminta untuk segera datang ke kantor. Sesampainya di sana, dia malah mendapatkan teguran dari Chaeri karena sangat sulit dihubungi. Chaeri juga tidak mempedulikan pernikahan Yerum yang gagal, dan yang dia pedulikan hanyalah rating programnya yang bagus. Di sisi lain, Inwoo terus menunggu di depan rumah Yerum. Namun saat itu, Jaehoon yang kebetulan lewat langsung menghajar Inwoo. Ternyata kedatangan Inwoo di sana demi menemui Yerum karena dia berjanji akan memperbaiki hubungan mereka. Setelah itu, Yerum menghubungi ibunya untuk memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Sang ibu meminta maaf karena memaksa Yerum untuk segera menikah, dan di sini dia pun tidak akan memaksanya lagi. Setelah itu, Yerum menemui Jaehoon dan meminta agar mau bermain di program TV-nya. Namun siapa sangka, Jaehoon yang sebelumnya membenci acara itu, kini bersedia ikut demi Yerum. Singkat cerita, syuting pun dimulai. Peserta mulai memperkenalkan diri di depan kamera. Jo Jang pun juga ikut terkejut saat mengetahui Jaehoon juga ikut dalam acara itu. Begitu juga dengan Jaehoon yang terkejut melihat ada Jiyeon, dan acara syuting pun dimulai. Setiap peserta diminta memberikan baju kepada orang yang dipilih untuk dikenakan saat pesta nanti malam. Barang siapa yang tidak mendapatkan kiriman baju, maka dia harus menggunakan pakaian dalam. Di sela-sela syuting, Yerum menemukan Jaehoon di kamarnya dan bertanya bagaimana dia mengenal Jaehoon. Setelah itu, Jaehoon bercerita jika sebenarnya dia dijodohkan dengan Jiyeon oleh ibunya. Namun, Jaehoon menolaknya. Kemudian Yerum mengajak Jaehoon bertemu setelah syuting selesai, karena lagi-lagi ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Di tempat lain, Jiyeon tidak mendapatkan kiriman baju. Saat itu, Chaeri mempersilahkan Jiyeon berdiam diri di kamar saja. Namun, itu akan membuat Jiyeon tampak menyedihkan karena orang lain akan bersenang-senang sementara dirinya sendiri hanya berdiam diri di kamar. Kemudian, Chaeri mendapatkan ide nih. Dia pun menjadikan Jiyeon sebagai Cinderella di pesta malam ini. Dia sengaja menceburkan diri ke kolam agar peserta pria ada yang akan menolongnya. Malam harinya, Jiyeon datang ke acara pesta menggunakan piyama dan melakukan seperti arahan Chaeri. Kejadian itu membuat Jaehoon segera menolong Jiyeon. Setelah acara selesai, Jaehoon dan Yerum pun bertemu. Untuk saat ini, Jaehoon tidak akan menyatakan perasaannya karena dia tahu jika Yerum masih membutuhkan waktu untuk move on. Dia pun bersedia menjadi apapun yang dibutuhkan Yerum, baik sebagai teman ataupun pasangan. Keesokan harinya, Jiyeon menemui Jaehoon di klinik dan menanyakan alasan Jaehoon tidak ikut dalam acara itu. Jaehoon lalu menjelaskan jika dia hanya menjadi pemain pengganti di acara itu atas permintaan dari Yerum.
Malam harinya syuting pun dimulai. Setiap peserta diwajibkan memperkenalkan diri serta profesinya masing-masing. Jonjang adalah seorang chef, Taimi adalah peramal cuaca, Jungho adalah CEO sebuah startup, Jiwon adalah penulis webtoon, Janggun adalah pemilik sebuah pusat kebugaran, Soyun adalah guru bahasa di akademi, Honhee adalah pemain hoki es, Somi adalah pengacara, Jion adalah guru seni di sebuah universitas, dan Jaehoon adalah seorang dokter. Ketika Jaehoon memperkenalkan diri, dia tidak henti-hentinya memandangi Yerum dengan penuh cinta. Hal ini justru membuat Chaeri mulai curiga. Di sisi lain, Jeon mengaku ikut acara itu karena dia telah ditolak oleh seseorang yang dia sayangi. Akan tetapi, dia justru bertemu lagi dalam acara itu. Semua peserta pun langsung penasaran tentang siapa pria yang dimaksud Jion. Setelah proses syuting selesai, Inwoo berkunjung ke sana untuk bertemu dengan Yerum. Dia pun meminta maaf atas semua yang terjadi. Dia lalu berharap Yerum mau memberikan kesempatan terakhirnya. Namun luka yang diterima Yerum terlalu berat sehingga sulit baginya untuk kembali menerima Inwoo. Sementara itu, Jonjang dan Taimi memilih menjalin kedekatan. Taimi menunjukkan ketertarikan pada beberapa pria, termasuk Jaehoon. Mengetahui hal itu, Jonjang memperingatkan Taimi untuk menjauhinya, karena Jaehoon di sini memiliki banyak pacar. Jonjang juga menceritakan hubungan masa lalu yang pernah dia jalin dengan Yerum. Namun sayangnya, percakapan mereka malah didengar oleh para staf produksi karena ternyata Jonjang masih memakai clip-on. Di dalam ruangan, Yerum berusaha menjelaskan jika hubungannya dengan Jonjang hanya sebatas pertemanan saja. Selanjutnya, pada malam hari, Johan dan Yerum pun bertemu. Saat itu Yerum cerita jika dirinya sedang tidak ingin menjalin hubungan dengan siapapun, karena di dalam hatinya dia masih merasa trauma dengan laki-laki. Mendengar hal itu, membuat Jaehoon sadar jika dirinya sudah ditolak oleh Yerum. Ditambah lagi, Yerum cerita jika dirinya hanya ingin berteman dengan Jaehoon tanpa melibatkan perasaan. 친구가 필요해. 남자 말고. 그래? Keesokan harinya, para peserta melanjutkan proses syuting dengan bermain sumo. Pemenang permainan itu berhak memilih pujaan hatinya. Dengan kekuatan fisik yang baik, Jaehoon pun berhasil memenangkan permainan itu. Pada akhirnya, Jaehoon memilih Jihoon untuk menjadi teman kencannya. 싶은 사람은 한지원 씨입니다. Setelah itu, para peserta wanita berpartisipasi dalam permainan. Berkat postur tubuhnya yang besar, Jiwon pun menjadi pemenang. Dia lalu memilih Jonho sebagai teman kencannya. Dalam upaya untuk meningkatkan keseruan acara, Chaeri meminta Yerum untuk menyiapkan adegan ciuman antara Jaehoon dan Jiyeon. Chaeri sangat yakin bahwa adegan ini bisa meningkatkan rating acara Kingdom of Love. Ketika istirahat, semua kru dan para talent sedang makan bersama. Saat itu, Yerum sedang makan bersama dengan Hyejin. Dia lalu memberikan semangat karena pernikahan Yerum yang batal. Sementara itu, Jaehoon curhat dengan Daesik jika cintanya sudah ditolak oleh Yerum. Di sini, Daesik memberikan nasihat supaya Jaehoon menggunakan teknik tarik ulur di mana dia tidak harus selalu mengejar Yerum. Setelah itu, secara tidak terduga, Jaehoon memergoki Yerum sedang berduaan dengan Sangwoo. Dia menyangka mereka memiliki hubungan spesial. Terlebih lagi setelah melihat mereka keluar masuk dari sebuah ruangan dengan sikap mencurigakan. Sebenarnya, pada waktu itu Sangwoo sedang menunjukkan rekaman ketika Jiyeon sengaja terjatuh ke dalam kolam. Ternyata itu arahan dari Chaeri. Di malam harinya, para peserta melakukan permainan di mana yang kalah harus minum secangkir soju. Jiwon selalu kalah dan harus minum banyak soju. Dalam kondisi setengah mabuk, Jiwon mengaku belum pernah menjalin asmara. Sementara itu, Jaehoon bertemu dengan Sangwoo untuk menanyakan tipe wanita idamannya. Sangwoo pun mengungkapkan jika dirinya masih lajang dan mantan-mantan pacarnya biasanya lebih tua darinya. Jaehoon pun berusaha menunjukkan foto adiknya dan akan mengenalkan kepada Sangwoo. Usahanya ini untuk mengalihkan perhatian Sangwoo demi mendekati Yerum.
Di sisi lain, Yeorum dan kru sedang rapat membahas adegan ciuman antara Jaehyun dan Jiyeon. Mereka berencana supaya dilakukan di ruangan yang tertutup tirai dan direkam dari luar untuk memberikan nuansa romantis. Ide ini pun disetujui oleh Chaeri. Keesokan harinya, Jiwon dan Jaeho pergi berkencan. Jiwon meminta maaf atas perbuatannya semalam yang mabuk dan dia cerita jika dirinya mengalami trauma akibat pelecehan seksual yang dialaminya dari sepupunya saat masih kecil. Selama ini dia tidak pernah menceritakan kepada siapapun dan Jaeho adalah orang pertama yang mendengar ceritanya. Ternyata percakapan mereka direkam oleh kamera tersembunyi. Chaeri yang mengetahui ini berencana menggunakan adegan itu untuk meningkatkan rating acara. Sementara Jiwon menyadari jika curhatannya tadi telah direkam dan sangat menyesal telah menceritakan hal buruk di masa lalunya. Dia pun lalu meminta agar rekaman itu tidak ditayangkan. Untuk melindungi talentnya, Yeorum lantas berjanji akan membantu mencegah penayangan rekaman itu dan akan membujuk Chaeri. Meskipun begitu, Chaeri bersikukuh untuk menayangkannya dengan alasan semua yang sudah terekam adalah milik perusahaan. Akhirnya Yeorum berjanji akan membuat acara ini sukses dengan adegan ciuman antara Jaehyun dan Jiyeon tanpa perlu menayangkan rekaman Jiwon. Pada malam itu, tepat sebelum syuting dimulai, Yeorum menemui Jiyeon di ruang ganti untuk memastikan apakah Jiyeon benar-benar menyukai Jaehyun. Jika memang benar tulus mencintai, Yeorum meminta Jiyeon untuk bersedia melakukan adegan ciuman dengan Jaehyun. Namun sayangnya, Jiyeon tidak pede karena Jaehyun tidak menyukai dirinya. Setelah itu, Yeorum mencoba membujuk Jaehyun agar mau berciuman dengan Jiyeon. Namun hal itu ditolak mentah-mentah. Ya wajar saja. Jiyeon menolak dan justru balik bertanya apakah Yeorum memperbolehkannya berciuman dengan wanita lain. Yeorum hanya diam dan tidak menjawab. Sementara para kru dari luar mengira pemainnya sudah siap, sehingga syuting malam itu pun dimulai. Tak disangka di sini Jaehyun mencium Yeorum. Sehingga seluruh kru mengira itu adalah adegan ciuman antara Jaehyun dan Jiyeon. Usai kejadian itu, Yeorum pergi dengan perasaan campur aduk karena dia merasa jika dia tidak seharusnya melakukan ciuman itu. Hasil rekaman itu pun sampai di tangan Chaeri. Namun, adegan itu tidak mempunyai suara lantaran mikrofon sedang dimatikan. Chaeri merasa aneh setelah melihat rekaman itu berulang kali. Dan akhirnya dia pun bisa mengenali siapa wanita yang berciuman dengan Jaehyun. Sementara itu, Yeorum telah kembali ke kantor dan bertemu dengan Sangwoo. Dia mengaku telah menghapus rekaman saat Jiyeon menceritakan kasus pelecehan di masa kecilnya. Namun, Yeorum sangat terkejut karena tindakan Sangwoo dapat membuat perusahaan marah. Di lokasi syuting, Yeorum bertemu dengan Jiyeon yang telah mengetahui adegan ciuman itu. Jiyeon pun menegaskan bahwa dia tidak setuju jika adegan itu ditayangkan atas namanya dan dia akan pergi dari acara itu jika ternyata Yeorum memang mencintai Jaehyun. Namun jika Yeorum tidak menyimpan perasaan apapun, maka Jiyeon akan bertahan dan menyetujui adegan itu untuk ditayangkan. Di sini Yeorum menjelaskan jika mereka hanya berteman. Mendengar itu, Jiyeon meminta Yeorum untuk menjaga jarak dengan Jaehyun. Karena Jiyeon sadar betapa sulitnya mendapatkan hati Jaehyun, namun dia akan tetap berusaha meskipun cintanya bertepuk sebelah tangan. Jiyeon juga menyampaikan persetujuannya kepada Jaehyun. Akan tetapi, Jaehyun merasa situasi akan semakin buruk jika adegan itu ditayangkan. Setelah itu, Jaehyun meminta maaf kepada Jiyeon dan berharap agar dia tidak setuju jika adegan ciuman itu ditayangkan. Namun sayangnya Jiyeon tetap memberikan izin penayangan dan berjanji untuk berjuang demi mendapatkan cinta Jaehyun. Tanpa mereka sadari, pembicaraan mereka justru terekam oleh Chaeri secara diam-diam. Keesokan harinya, Yeorum meminta Jaehyun untuk melupakan ciuman mereka. Yeorum juga mengatakan jika ciuman mereka kemarin terasa hambar. Di sini Yeorum kembali menolak perasaan Jaehyun. Setelah kejadian itu, Yeorum memberitahu Chaeri bahwa orang yang berciuman dengan Jaehyun adalah dirinya. Tampaknya Chaeri telah mengetahui hal itu. Dia pun menanyakan apakah adegan itu boleh ditayangkan. Yeorum juga menyampaikan kepada Chaeri mengenai rekaman Jiwon yang telah dihapus oleh Sangwoo. Dia pun mencoba membujuk Chaeri untuk memaafkan tindakannya. Meski sepertinya memaafkannya bukanlah hal yang mudah untuk Chaeri.
Akibat perbuatannya itu, Sang-woo harus menerima kemarahan Chaeri dan dilarang berada di lokasi syuting. Yerum pun menasihati Sang-woo untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Karena posisinya saat ini belum memiliki wewenang untuk menghapus rekaman syuting. Keesokan harinya, Jaehoon pergi ke restoran bersama Dae-sik dan Hye-jin. Saat itu, Jaehoon menceritakan jika dia mendapatkan penolakan yang kedua kalinya dari Yerum. Untuk itu, dia pun memutuskan untuk berhenti mengejar Yerum karena dia sudah lelah ditolak terus. Keputusan Jaehoon ini pun mendapatkan dukungan dari mereka. 야, 뭐하러 그러냐? 지면서 내지. 참. Di tempat lain, Chaeri telah mengedit ulang episode 1 dan menambahkan beberapa adegan. Pada akhirnya, Kingdom of Love pun mulai tayang. Awalnya semua tampak berjalan baik, namun di akhir episode, Chaeri menambahkan adegan ciuman Jaehoon serta rekaman CCTV yang menunjukkan Jiyeon meninggalkan lokasi syuting sambil menangis. Saat itu, Chaeri juga memasukkan video percakapan Jaehoon dan Jiyeon yang direkam secara diam-diam. Hal itu membuat semua orang penasaran dan bertanya-tanya tentang identitas orang yang berciuman dengan Jaehoon. Situasi itu membuat Yerum sangatlah kesal. Namun, alih-alih meminta maaf, Chaeri justru membuat Yerum berterima kasih karena isu yang dibuatnya akan membuat Kingdom of Love mendapatkan rating tinggi. Acara yang telah tayang di TV membuat para penonton pun mendukung hubungan Jaehoon. Mereka berharap benar-benar menjadi pasangan. Suatu hari, Sang-woo memberitahukan komentar buruk netizen terhadap Jaehoon di situs resmi mereka, yang menganggap Jaehoon dipecat dari rumah sakit karena telah menjadi pembunuh seseorang. Akhirnya, seluruh staf berkumpul untuk membahas masalah ini. Menurut Yerum, ini tidak benar dan hanya merupakan rumor saja. Sementara itu, Jaehoon dan Jiyeon melakukan syuting di luar. Terlihat jelas bahwa cinta Jiyeon bertepuk sebelah tangan. Meski begitu, Jiyeon tetap berusaha untuk mendapatkan hati Jaehoon. Setelah syuting selesai, Yerum membahas rumor buruk yang menimpa Jaehoon. Dia diminta memberikan saran untuk menyelesaikan masalah itu. Namun Jaehoon berpikir Yerum dan pihak televisi akan menggunakan rumor itu demi mendapatkan rating lagi. Semua masalah yang terjadi serta sikap Jaehoon yang berubah membuat Yerum sangatlah tertekan. Akhirnya Yerum memutuskan untuk minum soju seorang diri di tengah malam yang sunyi. Keadaannya semakin menyedihkan saat dia malah halu melihat Jaehoon menemaninya. Sementara itu, Yerum kembali menemui Jaehoon untuk menjelaskan masalah yang telah terjadi. Namun, dia justru membahas perasaan yang bertepuk sebelah tangan dan merasa bahwa selama ini kehadirannya hanya dimanfaatkan oleh Yerum maupun pihak televisi. Setelah itu, Chaeri meminta Jaehoon menjelaskan artikel yang memandangnya sebagai pembunuh salah satu pasien di rumah sakit. Jaehoon tidak menyangkal rumor itu dan mengakui tuduhan itu. Kemudian, Jaehoon menghilang dari lokasi syuting dan tidak bisa dihubungi. Rumor tentang Jaehoon sebagai pembunuh kini telah tersebar luas. Banyak netizen yang pro dan kontra tentang rumor itu. Malamnya, tiba-tiba saja muncul seorang pemuda yang terlibat dalam rumor tersebut. Dia adalah Hyung-hoon, yaitu seorang pemuda yang berhasil diselamatkan oleh Jaehoon dulu. Saat itu Hyung-hoon bertemu dengan Yerum. Dari sinilah Yerum mengetahui penyebab kematian ayah Jaehoon. Ternyata selama ini Hyung-hoon berusaha mencari keberadaan Jaehoon. Namun dia tidak berhasil menemukannya karena dia sudah pindah rumah sakit. Hingga akhirnya ada rumor mengenai Jaehoon yang viral. Dari situlah Hyung-hoon mulai mencari keberadaan Jaehoon karena ingin mengucapkan rasa terima kasihnya. Hari ini Yerum berencana menjemput Jaehoon karena yang tahu keberadaan Jaehoon hanyalah dirinya. Di sini Chaeri memaksa ikut bersama beberapa kru karena dia merasa akan ada hal yang menarik, sehingga bisa dijadikan bahan konten. Dan benar saja, saat itu Jaehoon sedang menyendiri di tepi pantai. Yerum sangat ingin mendatanginya dan meminta maaf karena ulah dirinya, Jaehoon menjadi menanggung beban yang berat. Namun, Yerum justru memaksa Jiyeon untuk menghampiri Jaehoon. Dan kameramen mulai merekam mereka. Jiyeon sangat khawatir dan memberitahukan jika ada seseorang yang harus Jaehoon temui. Akhirnya, Hyung-hoon dan Jaehoon pun saling bertemu. Hyung-hoon meminta maaf karena merasa Jaehoon berhenti dari rumah sakit karenanya. Di sini dia merasa sangat bersalah karena ayah Jaehoon meninggal saat berusaha menyelamatkannya. Bahkan dia harus berhenti dari rumah sakit karena menyelamatkannya juga.
Sebagai gantinya, dia sangat ingin menjadi dokter bedah syaraf seperti Jae-hon, supaya nanti dia bisa menyelamatkan banyak orang. Hyung-hun sudah berjuang dan kini telah diterima di kuliah kedokteran. Kejadian hari ini membuat Chaeri mengakui keberhasilan Yeorum menyelesaikan masalah. Akan tetapi, dia juga berpendapat jika sebenarnya Yeorum menyukai Jae-hon namun gengsi untuk mengakuinya. Malam harinya di asrama, Yeorum ingin memberikan jahe hangat agar Jae-hon bisa merasa lebih baik. Namun aksinya itu sudah terlambat karena Ji-hyun sudah memberikan jahe hangat untuk Jae-hon. Sementara itu, Dae-sik dan Hye-jin merasa cemas setelah mengetahui kejadian yang menimpa Jae-hon dan penyebab kematian ayahnya yang viral di media sosial. Mereka merasa kasihan karena selama ini Jae-hon menanggung beban berat sendirian. Dae-sik juga menasihati Hye-jin supaya tetap cerita apapun masalahnya. Dae-sik juga menyadari jika istrinya itu sering menangis di kamar mandi karena sampai sekarang belum bisa memiliki anak. Di sisi lain, Chaeri berhasil menemukan orang yang menyebarkan rumor buruk tentang Jae-hon. Namun, kini Jae-hon menyuruh melepaskan orang itu. Karena semenjak rumor buruk itu mencuat ke publik, Jae-hon justru malah bisa berdamai dengan keadaan dan menerima kematian ayahnya. 선처하는 걸로 하겠습니다. Scene pun berpindah ke malam hari, di mana akan diadakan kencan horor untuk proses syuting selanjutnya, di mana peserta akan dipasangkan secara acak dengan pasangan masing-masing. Gun-hae akan berpasangan dengan Tae-mi, Jung-jang dengan Ji-won, So-mi dengan Jang-gon, So-yeon dengan Jun-ho, dan Jae-hon dengan Ji-yeon. Setiap pasangan akan diikat menggunakan tali berwarna merah dan harus memasuki rumah hantu serta mencari kapur untuk menuliskan nama mereka di dalamnya. Dalam acara ini ada peserta yang berusaha untuk berlaku berani, namun sesungguhnya sangatlah ketakutan. 괜찮아요? Setelah selesai syuting, masing-masing peserta harus kembali ke asrama karena hujan turun dengan lebat. Sementara itu, Yeorum masih bertugas mengemas kamera tersembunyi sendirian. Sayangnya, ketika hendak pulang, jalanan telah dipenuhi banjir. Pada saat yang sama, Jae-hon mengetahui jika Yeorum sedang sendirian mengemas kameranya. Dia pun memilih memutuskan untuk pergi meninggalkan Ji-yeon dan memutuskan tali merahnya. Lalu dia pun pergi menyusul Yeorum. Akhirnya Jae-hon memilih untuk menggendong Yeorum agar bisa melewati banjir. Setibanya di asrama, para peserta mulai membicarakan gosip tentang Jae-hon yang meninggalkan Ji-yeon demi bisa membantu Yeorum yang terjebak hujan. Mereka beranggapan jika Yeorum dan Jae-hon pasti mempunyai hubungan spesial. Namun Jung-jang membela jika Jae-hon memang berteman dekat dengan Yeorum dan tidak mungkin ada perasaan di antara mereka. Sementara itu, Yeorum dan Jae-hon baru saja sampai di asrama. 들어가. 너도 푹 쉬어. Ji-yeon yang melihat kemesraan mereka tentu saja menjadi patah hati. Keesokan harinya, So-mi memberitahu Jae-hon jika tindakannya semalam membuat penonton yang melihatnya memberikan julukan si kuat untuk Jae-hon dan si lemah untuk Ji-yeon. Karena hal itulah Ji-yeon harus menerima ejekan dari haters karena lebih mencintai Jae-hon, sementara Jae-hon tidak mencintainya. Seharusnya Jae-hon ini tidak memutuskan ikatan mereka begitu saja. Karena hal itu tentu saja membuat Ji-yeon patah hati. Untuk itu dia harus menjelaskan alasan mengapa dia pergi dan memutuskan ikatannya dengan Ji-yeon. Keesokan harinya, syuting dilaksanakan lagi dan setiap peserta pria diberikan kesempatan untuk memilih wanita yang akan diajak berkencan. Di sini Jae-hon segera memilih Ji-hyun, Jung-jang memilih Tae-mi, dan Jun-ho memilih Ji-won. Lalu So-mi malah justru menjadi rebutan antara Jang-gon dan Hon-hye. Sementara So-yeon harus menerima kenyataan pahit bahwa tidak ada yang memilihnya. Kencan horor semalam tampaknya tidak mengubah pilihan hati para pemain. Tentu ini akan membuat penonton merasa bosan. Di sini Chaeri memiliki ide untuk membuat So-yeon menjadi pemeran antagonis demi bisa meningkatkan rating penonton. Setelah itu, Chaeri menemui So-yeon di kamarnya dan mengatakan jika So-yeon pasti merasa malu karena tidak ada pria yang memilihnya. Dia lalu menyarankan So-yeon untuk menjadi lebih agresif dalam mendapatkan pasangan dan lebih baik menjadi jahat daripada menanggung malu. Namun kata-kata Chaeri justru membuat So-yeon menjadi semakin sedih.
Di sisi lain, Jiwon meminta maaf dan berterima kasih kepada Sangwoo karena ternyata Sangwoo tidak menayangkan kasus pelecehan seksual dirinya serta menghapus video itu. Namun sebagai akibatnya, Sangwoo lah yang harus mendapatkan hukuman dan dilarang datang ke lokasi syuting. Sementara itu, Jonjang meminta maaf kepada Yeorum atas perbuatannya di masa lalu. Dia mengakui perbuatannya itu salah karena sudah mempermainkan hati Yeorum dan tidak memberikan kepastian. Kini dia menyesali semua perbuatannya itu dan berjanji akan menjadi lebih baik ke depannya. Kita berpindah ke tempat lain. Saat ini Jaehyun dan Jiyeon sedang kencan di sebuah restoran. Ternyata Jaehyun memiliki banyak fans karena menonton Kingdom of Love. Namun sayangnya banyak juga haters yang tidak menyukai Jihyun karena menjadi wanita yang lemah. Jihyun yang mendapatkan julukan wanita lemah pun menerima julukan itu dengan senang hati karena faktanya Jihyun sangat menyukai Jaehyun. Sementara Jaehyun tidak menyukai dirinya. Akan tetapi Jaehyun tidak suka dengan julukan itu dan mengingatkan Jiyeon menjadi wanita yang kuat. Kemudian Jaehyun memberikan tali yang sempat ia putus sebagai bentuk usahanya untuk menyukai Jiyeon. Kedekatan mereka ternyata sudah diketahui oleh Yeorum. Sementara itu Junho dan Jiwon juga sedang berkencan. Meski suasana sedang romantis, Junho terus membahas kasus pelecehan yang dialami Jiwon. Rupanya Junho sengaja berpura-pura simpati supaya Jiwon mau bercerita. Taktik itu ternyata berhasil dan Jiwon pun mulai mengungkapkan kisahnya lagi. Namun sayangnya Jiwon tidak mengetahui jika percakapannya lagi-lagi diabadikan oleh kameramen tersembunyi. Setelah selesai, Cherry kemudian memerintahkan agar rekaman itu dibawa ke ruang editing. Di malam harinya, semua peserta berkumpul untuk menonton Kingdom of Love bersama. Namun, mereka sangat terkejut saat ada adegan yang menampilkan Junho sedang membahas kasus pelecehan seksual yang dialami Jiwon. Dan rekaman itu memang sengaja ditayangkan di TV. Kejadian ini membuat Yeorum yang saat itu sedang di restoran segera pergi ke asrama demi bertemu Chaeri untuk meminta klarifikasi. Di asrama, ketika Chaeri sedang santai, tiba-tiba saja Sangwoo datang dan menasihatinya untuk tidak menayangkan kasus pribadi ke publik. Akan tetapi Chaeri tidak peduli dan dia lebih mementingkan rating daripada urusan pribadi. Tiba-tiba, seorang pria tidak dikenal datang dan membuat kegaduhan sambil membawa pisau. Sangwoo yang mencoba menghentikan aksi pria itu justru malah mengalami luka di bagian lengannya. Ternyata pria itu adalah korban penipuan Junho dan kini seluruh hartanya sudah habis. Namun Chaeri justru menyalahkan pria itu yang begitu mudah ditipu. Tentu saja hal ini membuatnya semakin marah dan akan menyerang Chaeri. Beruntunglah saat itu Jaehyun berhasil melumpuhkan aksi berbahaya pria itu. Sementara itu, Yeorum yang baru saja tiba di asrama sangat terkejut dengan peristiwa malam ini. Tak lama kemudian, pihak kepolisian datang dan pelaku langsung dibawa ke kantor polisi. Sementara Sangwoo harus menerima kenyataan perawatan medis akibat lengannya yang terluka. Keesokan harinya, di kantor, kabar tentang kekacauan di asrama sudah terdengar oleh Pak Jin. Sebagai akibatnya, Chaeri dan Yeorum mendapatkan teguran keras dari Pak Jin karena kurang teliti dalam memeriksa calon peserta. Akibatnya, mereka berdua pun diminta mengakhiri acara Kingdom of Love demi menghindari kekacauan yang lebih besar. 그래 정리하는 걸로 해. 강철이도 와서 잘 수습하라고. Selain itu, Yeorum mencoba menanyakan alasan Chaeri meloloskan Junho ketika audisi. Ternyata, Chaeri mengetahui jika Junho adalah penipu yang bermasalah dengan hukum. Dia memang sengaja meloloskan Junho untuk menciptakan keributan dan menarik perhatian para penonton. Chaeri rela melakukan apapun demi suksesnya acara ini. Setelah itu, Chaeri memberitahu semua peserta jika syuting akan ditunda selama 2 hari dan mereka dilarang meninggalkan lokasi syuting. 추후 일정에 대해 다시 공지드리겠습니다. Kemudian, Yeorum mencoba mendekati Jaehyun dan menanyakan kabar satu sama lain karena kini hubungan mereka terasa sangat dingin. Padahal sebelumnya, mereka masih saling memperhatikan satu sama lain. Sementara itu, Jonjang mendapatkan kabar jika ibunya sedang sakit dan segera bergegas pulang. Namun di sini Jiwon meminta untuk ikut karena merasa jenuh berada di asrama. Akhirnya Jiwon bertemu dengan ibu Jonjang di restorannya.
Meskipun ini pertemuan pertama mereka, namun Jiwon dengan cepat menjalin keakraban dengan ibu Jonjang. Sejak saat itulah benih-benih cinta pun muncul di antara mereka. Di tempat lain, Yoru menikmati es krim sendirian. Namun tiba-tiba saja dia teringat masa-masa indah ketika bersama dengan Jaehyun. Namun sekarang dia hanya bisa menghela nafas ketika melihat Jaehyun bersama Jiyeon juga menikmati es krim. Keesokan harinya, Cherry harus berhadapan dengan Pak Jin karena telah mengunggah rekaman CCTV insiden malam kemarin. Menurut Pak Jin, tindakannya ini berpotensi akan merugikan perusahaan. Namun bagi Cherry, tindakannya tidak salah karena insiden itu cepat atau lambat akan menjadi trending topik dan rating Kingdom of Love pun akan naik. Kabar tentang Kingdom of Love yang akan segera berakhir sudah terdengar oleh para pesertanya. Di sini Jaehyun merasa cemas akan keadaan Yerum yang akan kehilangan tempat tinggal jika acara itu telah selesai. Oleh karena itu, dengan niat baik, Jaehyun memberitahu Yerum bahwa dia telah menyewa apartemen tempat Yerum tinggal sebelumnya, agar apartemen itu tidak disewa oleh orang lain. 너 결혼 그렇게 되고 내가 집주인한테 연락해서 계약했어. Dia berharap Yerum bersedia kembali tinggal di sana. Terlebih, sejak Inwo pergi, mencari tempat tinggal di Seoul menjadi sangatlah sulit. Di malam harinya, Yerum kembali ke apartemen lamanya. Perlahan-lahan dia mulai merasakan kembali kenangan indah saat bersama dengan Jaehyun. Tak lama kemudian, Jaehyun juga tiba di sana. Akhirnya, Yerum mengungkapkan perasaan yang selama ini dia simpan di dalam hatinya. Jika dia juga menyukai Jaehyun, namun gengsi untuk mengatakannya. 나 때문에 미치겠어. 그깟 사랑이 뭐라고 왜 또 하고 싶은 건지 모르겠어. Keesokan harinya, Cherry meminta Jonjang untuk melakukan aksi yang menampilkan adegan 18+. Namun, Jonjang menolak tawaran itu karena Kingdom of Love akan berakhir lebih cepat dari kontrak yang sudah ditandatangani. Akhirnya Cherry memiliki ide lain supaya Jonjang mau melakukan sebuah adegan ciuman mesra dengan Taimi. Jika Jonjang menolak, Cherry mengancam akan menyebarluaskan video wawancara Jonjang dan akan merusak citranya di dunia entertain. Di sisi lain, Soyeon meminta izin kepada Yerum untuk pulang lebih awal karena dia merasa malu tak ada seorang pun yang tertarik kepadanya. Namun Yerum tetap meyakinkannya untuk bertahan sedikit lebih lama. Dia berjanji akan membantu menyelesaikan masalah Soyeon secepat mungkin. Singkat cerita, syuting akhirnya dilaksanakan kembali. Saat itu, setiap peserta mendapatkan kupon waktu kencan yang akan diberikan ke pasangan pilihan mereka. Jaehyun memilih Jihyun sebagai teman kencannya, dan ini membuat Yerum merasa cemburu. Sementara itu, Jonjang memilih Taimi meskipun memiliki perasaan kepada Jiwan. Di sini Jonho ingin berkencan dengan Jiwan, namun Jiwan memutuskan untuk membagi waktu kuponnya dengan Jonjang meskipun hanya 30 menit. Sementara Somi menerima 2 ajakan kencan dari Honhae dan Janggon. Lalu Soyeon harus kembali menahan malu karena tidak ada satupun pria yang mengajaknya berkencan. Keputusan Jiwan untuk berkencan dengan Jonjang membuat Jonho kecewa. Dia menganggap bahwa tindakan Jiwan akan merusak cerita Kingdom of Love. Akan tetapi Jiwan yang sudah sakit hati merasa tidak ada salahnya dan bebas untuk menemukan pilihannya sendiri dengan siapa dia akan berkencan. Di saat yang sama, Yerum meminta maaf karena merasa cemburu saat melihat Jaehyun bersama dengan Jiyeon. Namun karena tuntutan pekerjaan, mereka harus bersikap profesional dan mengesampingkan perasaan pribadi. Hari ini seluruh peserta akan melakukan kencan terakhir. Janggon mengajak Somi pergi ke gym miliknya dan ternyata waktunya habis hanya untuk menemani Janggon berlatih. Tentu saja ini membuat Somi kesal dan beranggapan bahwa dia hanya dimanfaatkan untuk promosi bisnis gymnya. Akhirnya Janggon cerita jika tempat itu dia dirikan dengan susah payah karena dia merintis dari nol. Sehingga dia ingin menunjukkan hasil kerja kerasnya selama ini kepada orang yang dikaguminya. Sementara itu, Jaehyun mengajak Jiyeon ke sebuah taman dan meminta kameramen untuk mematikan kameranya karena akan ada pembicaraan penting yang tidak bisa dikonsumsi publik. Setelah disetujui, akhirnya Jaehyun meminta maaf karena hingga saat ini dia belum bisa membalas perasaan Jiyeon.
Meski begitu, Jaehyun akan tetap memilih Jiyeon hingga acara ini berakhir. Penolakan yang diterima berkali-kali membuat Jiyeon sangatlah sedih. Meski sudah berusaha yang terbaik, namun tidak ada tempat untuknya di hati Jiyeon. Di tempat lain, Jonjang terlihat kecewa dengan Jiwan. Dia bertanya-tanya mengapa Jiwan memotong kupon kencannya dan hanya memberikan waktu 30 menit saja. Ternyata Jiwan tidak memberikan waktu lebih lama karena dia sangat takut ditolak oleh Jonjang. Karena hari ini adalah kencan terakhir. Tak lama kemudian, waktu kencan mereka pun berakhir dan Jiwan segera berpamitan untuk pergi. Sekarang giliran Taimi untuk berkencan dengan Jonjang. Saat itu, dengan jujur Taimi memberikan informasi jika mereka diminta Cherry untuk melakukan adegan berciuman demi meningkatkan rating acara. Namun, ketika mereka akan memulai adegan itu, tiba-tiba Jiwan kembali lagi karena ingin mengambil ponselnya yang tertinggal. Dan betapa terkejutnya Jiwan melihat Jonjang sedang berciuman dengan Taimi. Jonjang yang menyadari ada Jiwan di sana langsung mengejarnya dan mengembalikan ponsel milik Jiwan. Di tempat lain, Cherry dan Yeorum sedang rapat membahas tentang masalah talent. Saat itu, Yeorum menolak ide Cherry untuk adegan 18+ karena nanti mereka akan kena masalah dengan Pak Jin. Setelah selesai rapat, Cherry dijemput oleh ibu tirinya yang memberitahu jika pernikahan adik tirinya telah gagal. Dan semua itu karena Cherry yang dianggap membawa sial bagi keluarganya. Ibu tiri Cherry pun mengatakan jika seharusnya Cherry ikut meninggal bersama ibu kandungnya. Tentu saja pernyataan ini membuat hati Cherry sangat sedih. Ternyata di balik sikap Cherry yang galak dan keras, dia memiliki masalah keluarga yang cukup berat. Sejak kecil, dia sudah ditinggal oleh ibu kandungnya. Kemudian ayahnya menikah lagi, namun sayangnya ibu tirinya tidak pernah menyayangi Cherry. Keesokan harinya, di lokasi syuting, Cherry tidak sengaja bertemu dengan Jaehyun. Dia mencoba menanyakan pendapat Jaehyun tentang arti cinta. Bagi Jaehyun, cinta adalah sesuatu yang selalu ada di sampingnya. Namun bagi Cherry, cinta berarti kesendirian. Tak lama kemudian, Jaehyun bertemu dengan Yeorum dan mereka berdua terlihat begitu akrab. Hal ini dilihat langsung oleh Cherry melalui kamera CCTV. Masalah keluarga yang begitu berat dan terus disalahkan membuat Cherry mencoba mencari pelampiasan dengan mendatangi kamar Janggon, lalu mengajaknya tidur bersama untuk satu malam. Sayangnya mereka tidak menyadari jika penutup kamera CCTV telah jatuh. Setelah menghabiskan satu malam bersama, Janggon berharap ada kelanjutan dari hubungan mereka. Ya, setidaknya menjalin pacaran. Namun Cherry menegaskan jika tidak akan ada hubungan apapun di antara mereka. Keesokan harinya, Jaehyun menemui Yeorum untuk memberitahukan jika dia akan memilih Jeon sebagai pasangannya di akhir acara ini, dengan alasan tidak ingin rumor buruk menimpa Jeon lagi. 나도 네 말이 맞다고 생각해. Setelah itu, persiapan hari terakhir syuting akan dilakukan lagi. Salah satu anggota tim tidak dapat menemukan keberadaan Soyeon. Namun karena waktu yang sangat terbatas, syuting tetap harus berjalan. Menurut Cherry, kehadiran Soyeon tidak memberikan dampak apapun untuk acara ini. Untuk penutupan acara Kingdom of Love, setiap pria berhak memilih pasangannya dan akan diberikan sebuah kue. Jika kue yang mereka berikan diterima, maka mereka berhak menentukan masa depan hubungan mereka setelah acara ini berakhir. Junho memutuskan untuk memilih Jiwan. Jonjang memilih Taimi, sementara Somi menjadi rebutan dua pria. Namun dia lebih memilih Janggon sebagai pasangannya. 또 만나요 우리. Sementara itu, Jaehyun memutuskan untuk memilih Jiyeon sebagai pasangan. Namun tak disangka, pilihannya itu ditolak oleh Jiyeon karena dia sudah sakit hati cintanya ditolak oleh Jaehyun. Dia pun tidak ingin berharap lagi kepadanya. Tak lama kemudian, mereka menemukan Soyeon mabuk di balkon. Yeorum segera berlari ke atas dan membujuknya agar turun karena situasi itu sangatlah berbahaya. Namun, dalam upaya membantu Soyeon turun, Yeorum justru terpeleset jatuh. Untungnya, para kru telah mempersiapkan kasur untuk keadaan darurat. Akibat kejadian ini, Yeorum harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Cherry sangat terpukul dengan kejadian itu. Dia pun memutuskan untuk menghentikan syuting saat itu juga. Dia kemudian memberikan izin kepada para pemain untuk pulang.
Di rumah sakit, Yorum telah sadar dari pingsannya dan hal ini membuat ibunya sangat mengkhawatirkannya. Dia bahkan meminta Yorum untuk berhenti dari pekerjaannya. 거기를 왜 올라가? 거기를 왜 네가? Di sisi lain, akibat insiden ini, Pak Jin mengharuskan Cherry menulis surat permohonan maaf kepada komite untuk menghindari sanksi program Kingdom of Love. Bahkan bisa jadi Cherry akan dipecat dari pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, Yorum sudah boleh pulang dari rumah sakit. Setelah itu, dia menemui Jaehyun dan meminta maaf karena pernah menolaknya. Pada akhirnya, Yorum mengungkapkan perasaannya kepada Jaehyun dan berterima kasih karena selama ini Jaehyun sudah selalu ada untuknya. Dan sejak saat itulah mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih. 여름아, 내가 더 많이 사랑해. Tak lama setelah itu, Daesik dan Yejin datang berkunjung. Saat itu, Jaehyun mengumumkan hubungannya dengan Yorum yang kini menjadi sepasang kekasih kepada teman-temannya. 기회 됐냐면 Tentu saja kabar ini membuat mereka sangat senang. Keesokan harinya, di kantor, Cherry dan Yorum dipanggil oleh Pak Jin untuk dimintai keterangan. Saat itu Cherry meminta maaf atas insiden yang terjadi kepada Yorum. Setelah itu, Pak Jin memberitahu jika ada rumor yang beredar jika salah satu pemain dari Kingdom of Love menjalin hubungan dengan salah satu kru. Di sini Yorum memutuskan untuk menghadapi masalah ini sendirian karena dia merasa jika rumor itu menyangkut hubungannya dengan Jaehyun. Setibanya di rumah, Yorum menceritakan masalah ini kepada Jaehyun. Dia khawatir jika netizen akan memberikan komentar negatif tentang Jaehyun. Namun Yorum tidak perlu khawatir, karena Jaehyun siap menghadapi masalah ini jika akan dihujat. Pagi harinya, Yorum dipanggil oleh Pak Jin yang ternyata ada rumor yang beredar mengenai Yorum dan Jaehyun telah tinggal satu rumah. Netizen beranggapan jika Kingdom of Love merupakan acara yang penuh kebohongan untuk menaikkan rating saja. Setelah melakukan berbagai penelusuran, Cherry menemukan dalang di balik rumor-rumor yang beredar di media sosial. Ternyata sosok yang menyebarkan berita itu adalah Junho. Bahkan Junho sudah mengetahui cinta satu malam antara Cherry dan Jonghyun. Oleh karena itu, Junho mengancam akan menyebarkan video itu jika tidak diberi uang. Namun dengan tenang, Cherry justru meminta Junho untuk menyebarkannya saja. Yorum yang mendengar kabar ini pun tidak bisa berkata-kata lagi. Di tempat lain, Jaehyun bertemu dengan Dr. Choi. Dr. Choi ini adalah seorang dokter senior di salah satu rumah sakit yang dalam beberapa tahun ke depan akan pensiun. Dr. Choi berharap jika Jaehyun mau kembali ke rumah sakit untuk mengambil alih posisinya. Namun sayangnya, Jaehyun masih belum siap untuk kembali ke rumah sakit dan memilih menjadi ahli saraf di tempat lain. Pada saat yang sama, Sangwoo memberanikan diri untuk mengajak Kenchan Hyunso, adik Jaehyun yang dijodohkannya dulu. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama mereka satu sama lain, setelah berkomunikasi melalui chattingan dalam waktu yang cukup lama. Sementara itu, John merasa tertekan dengan berbagai hujatan dari netizen yang ditunjukkan kepadanya terkait penampilannya di Kingdom of Love. Tentu saja ini membuatnya sedih dan mendatangi sebuah kedai minuman untuk melampiaskan kesedihannya. Pada suatu hari, Jiwon mengajak Yorum untuk bertemu di sebuah taman. Saat itu, Jiwon menunjukkan sebuah flash disk yang berisi foto-foto dan video Cherry saat berhubungan badan dengan Janggon. Ternyata, dia telah memperingatkan Junho untuk menyerahkan semua bukti dan salinannya kepada dirinya. Jika tidak, Jiwon akan memberitahu wartawan tentang bagaimana Junho menggunakan kasus pelecehan di masa lalu dan mendekatinya hanya karena ingin menarik perhatian media. Setelah semua ancaman itu, Junho akhirnya mau menyerahkan semuanya kepada Jiwon karena dia takut akan dihujat oleh para netizen. Setelah pertemuan itu, Yorum menunjukkan flash disk kepada Jaehyun dan mengatakan semua bukti-bukti tentang rumor yang beredar di sana. Jaehyun menyarankan untuk diberikan kepada Cherry karena menurutnya rumor yang diberitakan oleh media adalah benar. Dan biarlah Cherry yang menentukan pilihannya. Setelah itu Jaehyun juga cerita jika trauma masa lalunya telah sembuh dan dia berencana untuk kembali menjadi dokter ahli saraf di rumah sakitnya dulu. Malam harinya, Yorum bertemu dengan Cherry di sebuah kedai. Di sana, Yorum menunjukkan flash disk itu dan langsung memasukkannya ke dalam minuman mereka. Cherry merasa sayang atas tindakan Yorum yang dianggapnya gegabah.
Dia berpendapat jika Yerum seharusnya menggunakan bukti itu demi membersihkan nama baiknya. Namun tiba-tiba saja beberapa teman sekolah Chaeri datang dan mulai menggosipkan Chaeri. Yerum yang tidak tahan akhirnya memarahi mereka dan meminta mereka untuk minta maaf kepada Chaeri. Melihat Yerum membela dirinya, akhirnya Chaeri mengatakan yang sejujurnya. Jika sejak masa kuliah, Chaeri merasa cemburu dengan kehidupan Yerum yang selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Yerum tampaknya selalu memiliki segala sesuatu yang belum pernah dimiliki Chaeri. Inilah yang menjadi alasan mengapa Chaeri selalu menganggap Yerum sebagai saingannya. Akan tetapi, Yerum selalu berbuat baik kepada Chaeri. Dan akhirnya Chaeri pun menyesali perbuatannya, lalu dia pun minta maaf. Keesokan harinya, Yerum memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun, Pak Jin memohon supaya Yerum mempertimbangkan ulang keputusannya itu. Pak Jin lalu mengizinkan untuk pergi dan berlibur sejauh apapun dan sesering yang Yerum inginkan. Yang penting, dia masih mau bekerja di sana. Beberapa waktu kemudian, seluruh peserta Kingdom of Love berkumpul kembali untuk menonton tayangan episode terakhir. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara pasangan. Hanya Somi dan Janggon yang mengaku menjalin hubungan yang serius, sementara yang lain hanya mengaku sebagai teman. Saat itu, Jeonho menanyakan rumor tentang hubungan antara Jaehyun dan Yerum. Akan tetapi, Jeon memberanikan diri bersuara untuk melindungi Jaehyun dan Yerum dari rumor itu. Setelah acara itu berakhir, Jaehyun menemui Jeon dan mengucapkan terima kasih. Meski hubungan mereka tidak seperti yang diharapkan, Jeon tetap tidak ingin ada orang lain yang berkata buruk tentang Jaehyun. Sementara itu, Jonjang menawarkan diri untuk mengantarkan Jiwon pulang karena sudah larut malam. Di tengah perjalanan mereka, Jonjang mengakui perasaannya dan mengajak Jiwon untuk memulai sebuah hubungan yang serius. 다음에 나랑 만나볼래요? 네? 좋아해요. 제가 박지원 씨를 많이 좋아합니다. Di tempat lain, Yerum memberitahu Jaehyun jika dirinya akan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun Pak Jin memintanya untuk mempertimbangkan ulang. Oleh karena itu, dia pun meminta saran dari Jaehyun. Alhasil, Jaehyun menyarankan Yerum untuk beristirahat sejenak dan kembali ketika dia sudah siap. Karena pekerjaan itu adalah impian Yerum sejak kecil. Jaehyun juga menasihati jika Yerum hanya butuh waktu sendiri untuk menenangkan pikiran dan kembali menemukan arah impiannya, sama seperti yang pernah dialami oleh Jaehyun di masa lalu. Akhirnya Yerum pun memutuskan untuk menenangkan diri pergi ke Paris. Waktu pun berlalu begitu cepat. 7 bulan kemudian, Chaeri mengajak Sangwoo untuk bergabung dalam acara barunya. Sayangnya, Sangwoo menolak tawaran itu dan memilih untuk menunggu keberadaan Yerum yang saat itu sedang berlibur di Paris. Chaeri kemudian memutuskan untuk membuat sebuah acara tentang keluarga, supaya dia bisa mengetahui arti sebenarnya dari sebuah hubungan keluarga. Sementara itu, Jion didatangi oleh seorang pria yang telah lama mengagumi dirinya. Pria itu merencanakan mengajak kencan Jion untuk makan malam di sebuah restoran. Dan pada suatu malam, semua peserta Kingdom of Love kembali berkumpul untuk mengenang pertemanan mereka. Saat itu, dengan hati yang bahagia, Jiwon dan Jonjang mengumumkan rencana pernikahan mereka di hadapan semua orang. Tak lama setelah itu, Jaehyun terkejut dengan kepulangan Yerum dari Paris. Mereka saling melepaskan rindu karena sudah lama mereka LDR. Kini akhirnya mereka bisa berpacaran dan bersama selamanya. Namun di balik semua kebahagiaan itu, Chaeri hanya bisa menahan rindu kepada ibunya yang telah meninggal. Dan drama pun tamat.